Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Levi Melawati, mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Kimia dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor NIM 122208045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesalahan dalam berpikir. Kesalahan dalam berpikir atau kesalahan logika terbagi menjadi dua. Yang pertama ada salah fokus dan yang kedua ada lompatan logika. Salah fokus sendiri terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tetapi hal lain yang sebenarnya tidak relevan. Kesalahan ini juga bisa terjadi jika kita tidak objektif dan memberikan perasaan atau asumsi pribadi ketika kita memberikan argumen. Selanjutnya, macam-macam kesalahan logika yang dikategorikan sebagai salah fokus. Yang pertama ada ad hominem, yaitu salah fokus terhadap seseorang, misalnya menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen, dan bukan isi dari argumen itu sendiri. Contohnya, ketika seseorang yang lebih dewasa menyangkal argumen anak yang lebih muda dengan alasan karena usianya. Biasanya orang-orang tersebut akan mengatakan, "Alah, anak kecil tahu apa?" Nah, itu adalah salah satu contoh dari ad hominem. Yang kedua, yaitu kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Hal tersebut juga merupakan salah satu dari salah fokus. Yang ketiga ada tuquoque, yaitu terjadi jika kita salah fokus pada perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Yang keempat, ada fokus ke pendapat mayoritas. Fokus ke pendapat mayoritas ini contohnya seperti kita mementingkan pendapat-pendapat yang lebih banyak dibandingkan pendapat yang masih sedikit. Padahal pendapat yang banyak itu belum tentu semuanya benar. Kemudian, kesalahan logika selanjutnya yaitu lompatan logika. Lompatan logika dapat terjadi ketika seseorang terburu-buru dalam mengambil kesimpulan tanpa permis yang cukup. Nah, berikut adalah macam-macam kesalahan logika yang dikategorikan sebagai lompatan logika. Yang pertama, menganggap karena A yang terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Padahal, kita tidak bisa sembarangan menyatakan hukum sebab dan akibat. Sebelum menyimpulkan A menyebabkan B, kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Lalu yang kedua, membesar-besarkan dampak. Hal ini terjadi ketika kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Yang ketiga, menyodorkan dilema palsu. Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih. Kesalahan dilema palsu terjadi ketika seseorang menyodorkan dua pilihan saja, padahal masih ada kemungkinan yang lain. Yang keempat, yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini, yaitu yang pertama, ketika kita menyatakan sesuatu yang salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Dan yang kedua, ketika kita menyatakan sesuatu yang benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Jadi, tahu atau tidaknya kita tentang suatu hal tidak menentukan salah atau benarnya hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu logical fallacy. Apa sih logical fallacy itu? Nah, fallacy sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fallacia yang memiliki makna penipu atau tipu muslihat. Nah, mengapa sih dikatakan sebagai tipu muslihat? Hal itu dikarenakan logical fallacy biasanya menipu orang yang mendengar argumennya. Logical fallacy sendiri sebenarnya merupakan kesalahan dalam berpikir.
Logical fallacy memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama harus terdapat kesalahan dalam logika berpikirnya. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen, baik itu argumen secara keseluruhan maupun interpretasi dari argumen. Dan yang terakhir, harus memiliki kesan menipu di mana orang-orang biasanya tertipu dengan argumennya. Selanjutnya ada jenis-jenis sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama yaitu hasty generalization atau biasa disebut overgeneralization. Adalah ketika kamu mencoba mengeneralisasikan suatu sampel kejadian yang biasanya berskala kecil ke dalam skala yang lebih besar. Contohnya yaitu ketika dalam suatu kelas ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa pelajaran filsafat sangatlah sulit. Nah, hal tersebut akan mendorong anggota kelas yang lain untuk berpikir demikian. Yang kedua ada circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar. Argumennya berputar-putar tetapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Contohnya, Putri mengatakan kamu harus melakukan itu. Lalu Putra menjawab, mengapa? Dan Putri menjawab lagi, karena itu kewajiban. Nah, di sini Putri hanya memutar-mutarkan argumennya saja tetapi tidak memberikan bukti yang jelas. Lalu yang ketiga ada slippery slope, yaitu ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang sangat panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Contohnya seperti argumen yang mengatakan, jika aku mandi maka aku akan menjadi cantik, dan ketika aku cantik maka aku akan sombong, lalu ketika aku sombong aku akan masuk neraka. Jadi kesimpulannya aku tidak perlu mandi. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari slippery slope, karena hanya satu langkah menyebabkan banyaknya langkah-langkah yang terbentuk. Lalu yang keempat ada strawman. Strawman adalah orang-orangan sawah. Argumentasi strawman ini akan terjadi ketika kita menciptakan sebuah target palsu yang berupa argumen baru. Argumen strawman ini adalah argumen buatan yang sebenarnya tidak disampaikan oleh lawan, tetapi kita sampaikan sendiri untuk kita serang. Argumen ini akan menipu orang-orang karena seakan-akan argumen lawan telah dipatahkan secara telak. Contohnya, percakapan antara korban dan polisi sebagai berikut. Polisi mengatakan, sebelum menghukum pelakunya, akan lebih baik jika kita mengumpulkan bukti-buktinya terlebih dahulu. Lalu sang korban mengatakan, saya sangat yakin dia pelakunya. Mengapa tidak langsung dihukum saja? Apakah Anda tidak suka jika pelaku tersebut dihukum? Percakapan tersebut menunjukkan contoh dari argumen strawman. Kemudian, yang kelima adalah ad hominem. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ad hominem terjadi ketika argumen yang diberikan ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicaranya. Jadi, yang diserang adalah karakter pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contoh lainnya adalah ketika orang yang ekonominya cukup rendah menyampaikan pendapatnya dan orang kaya menyangkalnya dengan kalimat, kamu itu orang miskin, tahu apa? Nah, itu termasuk salah satu contoh dari ad hominem. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu false dichotomy. False dichotomy terjadi ketika kita menganggap bahwa dalam satu argumen hanya ada dua pilihan. Contohnya adalah menghemat uang atau melihat dunia. Kita tidak perlu berdiam diri di rumah sepanjang hari untuk menghemat uang, dan kita juga tidak perlu menghamburkan banyak uang untuk bisa melihat dunia. Dengan rencana dan anggaran yang matang, kita bisa melihat dunia dengan anggaran yang terjangkau dan dapat dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menyikapi kritis sebuah berita. Berita itu penting bukan hanya untuk kita tahu tentang informasi terbaru, tetapi juga untuk mengawasi kerja dari pemerintahan. Namun, berita yang tersebar tidak dapat
langsung dipercayai karena beberapa alasan. Yang pertama, penulis bisa saja melakukan kesalahan. Yang kedua, maraknya persaingan media online membuat waktu produksi menjadi semakin singkat, sehingga waktu untuk mengawasi kualitas tulisan sebelum diterbitkan kurang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu dengan teknologi siapapun bisa membuat situs yang tampak meyakinkan, padahal situs tersebut belum memiliki kredibilitas yang baik. Sehingga jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terhasut untuk mempercayai berita yang menyesatkan. Sebagai pembaca berita yang kritis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kita bisa mempercayai sebuah berita. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Ketika merasakan emosi yang kuat, kita lebih terdorong untuk bertindak tanpa pikir panjang. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapat berita tersebut. Jika kita mendapatkannya dari situs yang tidak terpercaya, maka lebih baik jangan disebarkan atau jangan dipercayai. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Nah, media-media yang terpercaya biasanya tidak menggunakan tanda baca yang berlebihan atau kata-kata yang bombastis. Yang keempat, periksa apakah media yang memuat berita memiliki kredibilitas atau tidak. Yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Biasanya, untuk mencari sensasional, orang-orang tidak bertanggung jawab akan memasukkan berita yang telah lama, namun masih relate dengan kehidupan zaman sekarang. Yang keenam, ada mewaspadai kutipan dalam sebuah berita. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, cermati foto atau gambar yang dipakai dalam sebuah berita. Banyak kasus yang menyertakan gambar editan untuk sebuah berita. Maka dari itu, kita sebagai pembaca yang kritis harus mencermati gambar atau foto pada berita. Dan yang terakhir yaitu membandingkan berita pada media satu dengan yang lainnya. Apabila perbedaannya cukup signifikan, maka berita tersebut perlu dicurigai. Selanjutnya ada kritis membaca hasil penelitian. Kenapa sih artikel hasil penelitian perlu disikapi dengan kritis? Karena ketika mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan, dan sejenisnya, kita jadi lebih mudah percaya pada berita tersebut. Padahal, tidak semua penelitian layak dipercaya. Bisa jadi metodenya tidak tepat. Begitu juga dengan artikel sains, kadang si peneliti maksudnya A, tapi artikelnya menuliskan B. Akhirnya, pembaca menjadi salah paham. Untuk memastikan sebuah penelitian atau artikel sains dapat dipercaya, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pastikan judul artikel atau penelitian tidak sensasional. Yang kedua, penelitian dan institusinya cukup dapat dipercaya. Yang ketiga, kesimpulan generalisasi cukup kuat. Yang keempat, hubungan sebab akibat cukup kuat dan bukan sekedar korelasi. Yang kelima, penelitian tentang sebab akibat memakai kelompok pembanding. Yang keenam, pemilihan data dilakukan dengan objektif. Yang ketujuh, penelitian pernah dikutip atau diulang oleh peneliti lain. Materi yang terakhir yaitu overthinking. Ketika pikiran tidak sinkron dengan realita, terkadang hal tersebut akan menyebabkan kita salah memberikan makna pada sebuah kejadian, sehingga menyebabkan munculnya negative thinking yang kemudian menjadi overthinking. Berbicara mengenai overthinking, saya rasa semua orang pernah mengalami yang namanya overthinking, termasuk saya. Di sini saya akan menceritakan overthinking yang akhir-akhir ini sedang menjadi beban pikiran di kepala saya. Saya sering merasakan takut gagal, takut tidak bisa menjadi apa-apa, takut tidak bisa membalas kebaikan orang tua, dan takut untuk melakukan hal-hal yang baru. Bisa dikatakan saya takut untuk keluar dari zona nyaman saya.
Karena pikiran-pikiran tersebut terkadang dapat menghambat kegiatan-kegiatan yang sedang saya lakukan. Contohnya, ketika saya ingin menyampaikan argumen saya di depan banyak orang, saya akan berpikir apa tanggapan orang lain mengenai saya, atau apakah argumen ini penting untuk disampaikan. Nah, itu termasuk overthinking yang sedang saya rasakan. Saya juga sering berpikir mengenai masa depan. Apakah masa depan saya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh diri saya sendiri dan orang tua saya? Apakah justru sebaliknya, apa yang akan terjadi di masa depan kepada saya? Hal-hal itu termasuk overthinking terbesar yang selalu saya pikirkan. Jadi, itu cerita saya tentang overthinking yang sedang saya rasakan akhir-akhir ini. Kemudian kita kembali lagi dengan materi selanjutnya, yaitu pola negative thinking yang paling umum dijumpai. Pola negative thinking memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, pola pukul rata. Pola ini muncul setelah ada suatu atau rangkaian kejadian yang membuat kita pukul rata kalau kejadian itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Contohnya adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan hari ini, maka kita beranggapan bahwa kesalahan tersebut akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Padahal kesalahan tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar kita tidak berbuat salah lagi. Pola yang kedua yaitu langsung lompat ke kesimpulan. Pola ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang tidak tahu pasti benar atau tidaknya. Kemudian yang ketiga yaitu pola menyalahkan. Pola pikir ini merupakan pola pikir negatif di mana kita menyalahkan suatu kejadian kepada satu pihak saja, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengurangi pola negative thinking tersebut? Pola negative thinking tersebut dapat dikurangi tergantung bagaimana cara kita memberikan konteks pada kejadian dan bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu. Ketika kita memberikan konteks kejadian yang buruk selalu buruk, maka hal itulah yang terjadi. Padahal kejadian buruk tidak selamanya buruk. Kadang di balik kejadian buruk tersebut terdapat hikmah yang luar biasa di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mengenali bagaimana cara berpikir kita. Dengan kita mengenali cara berpikir kita akan lebih mudah untuk mengontrol apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Selanjutnya yaitu hindari pengambilan kesimpulan sebelum kebenarannya dibuktikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.